Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang administrasi sebagai ilmu sosial. Kita langsung saja. Apa-apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu dari konsep ilmu sosial. Yang kedua, objek material dan objek formal ilmu sosial. Yang ketiga, administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Lalu ada hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang konsep ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ilmu sosial menurut Yudhistira Kagarna adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan menurut Ralph Dahrendorf, ilmu sosial merupakan suatu konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat ilmu akademik yang memberikan perhatian pada aspek masyarakat manusia. Nah, dari seluruh pengertian tersebut, pada intinya semua mengarah pada pemahaman yang sama, bahwa ilmu sosial mengarahkan pada pembahasannya, pada perilaku, aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek dari perhatiannya, dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, kejiwaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek material dan objek formal ilmu sosial. Objek material dan objek formal. Ilmu-ilmu sosial memiliki objek material yang sama, yakni manusia. Objek material di sini dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi bidang khusus penyelidikan, tetapi yang membedakan di antara ilmu sosial dilihat dari objek formalnya. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang dari mana objek material disorot. Objek formal sosiologi ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Nah, di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang administrasi sebagai salah satu cabang. Nah, ilmu administrasi merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomenon masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi akan dijumpai atau ada di segala bidang kehidupan manusia, dimanapun ia berada, dan ingin disebut fenomena masyarakat. Administrasi dikatakan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial, karena objek penyelidikannya sama, yaitu manusia. Nah, lalu ada unsur-unsur administrasi. Yang pertama yaitu minimal 2 orang, lalu yang kedua ada kerjasama, selanjutnya ada tujuan, dan kegiatan. Hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Ilmu administrasi ini berhubungan dengan ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan ilmu psikologi sosial. Begitu banyak kan? Yang pertama kita masuk ke ilmu politik. Hubungan antara ilmu politik dan administrasi negara sangat erat karena objek materialnya sama, yaitu negara itu sendiri. Sedangkan perbedaannya terlihat dengan objek formal yang menjadi pusat perhatian. Yang membedakan kedua disiplin ilmu ini, sudut pandang ilmu politik adalah kekuasaan, sedangkan sudut pandang administrasi negara adalah sistem pelayanan bagi penyelenggara pemerintahan dan organisasi publik itu sendiri. Oleh karena itu akan menjadi kajian para birokrat, politisi, dan negarawan. Jadi antara ilmu politik dan administrasi negara, meskipun sama-sama membahas negara dari segi objek material, objek wujudnya ini berbeda karena kekuasaan dan pelayanan bersifat kontradiktif. Nah, selanjutnya ada ilmu hukum. Hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang terorganisir, dan pengembangan administrasi yang dinamis. Itu hanya dapat dijamin jika Anda mematuhi hukum tertulis atau tidak tertulis yang berlaku.
Hukum yang mengkaji norma-norma dan kaidah-kaidah kehidupan sosial memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan ilmu administrasi. Ilmu administrasi negara merupakan salah satu bidang hukum yang mempererat hubungan antara administrasi dan hukum. Nah, selanjutnya ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sarana yang terbatas untuk memenuhinya. Administrasi juga beroperasi pada prinsip yang sama, karena tujuan organisasi pada dasarnya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Sehubungan dengan tujuan dan alat ini antara ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi hanya berbeda dalam tujuan. Nah, selanjutnya ada ilmu sejarah. Hubungan antara administrasi dan sejarah sangat erat kaitannya, karena administrasi berubah dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan administrasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan itu telah menunjukkan bahwa pergantian pemerintahan pada zaman dahulu adalah apa yang disebut perkembangan administrasi historis dan sejalan dengan gagasan sejarah sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ada akor sejarah yang merangkum perkembangan ketatanegaraan, apa yang dilakukan dan dipatuhi oleh administrasi negara. Sekarang tidak lepas dari upaya tak kenal lelah para pendiri dan mantan pengurus. Administrasi modern penuh dengan upaya untuk lebih menekankan pejabat publik untuk mendedikasikan semua kegiatannya untuk kemakmuran dan kepentingan umum, sehingga administrasi negara tidak dipahami sebagai of the public, tetapi sebaliknya administrasi for the public. Untuk tidak menutup ilmu kita sampai di sini saja, saya akan melanjutkan kepada ilmu antropologi. Ilmu administrasi umumnya mempelajari hal-hal yang sama seperti yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Misalnya, soal pertanian yang dibahas di pemerintahan. Masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode antropologi. Lalu, antropologi mempelajari budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya masyarakat ini akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Misalnya, orang-orang di negara maju lebih menyukai budaya profesional. Budaya profesional ini juga akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan, sehingga aparatur di sana mengikuti budaya profesional. Lalu ada antropologi mempelajari budaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu cara ilmu administrasi dilakukan menyesuaikan dengan konteks budaya di sekitarnya. Nah, lalu ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tatanan sosial. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan administrasi dan manajemen, karena administrasi didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, baik untuk komunitas kecil dalam suatu organisasi maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara ilmu administrasi dan sosiologi adalah bahwa sosiologi mendukung pemerintahan dalam tatanan sosial, karena pemerintahan adalah kegiatan yang berorientasi pada masyarakat, sehingga sosiologi mendukung pemerintahan. Nah, ilmu psikologi sosial. Pendekatan psikologis sangat berguna dalam pengembangan ilmu administrasi. Psikologi adalah studi tentang mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku orang dan organisme lain. Psikologi memperhatikan hal-hal ini dengan mempelajari dan mencoba memahami perilaku individu. Pemerintahan sebagai proses kegiatan dan tindakan kerjasama kelompok untuk mencapai suatu tujuan juga dipengaruhi oleh perilaku sosial. Perilaku individu juga bekerja sama akan mempengaruhi hal-hal yang diperoleh. Bahkan jika tujuan yang akan dicapai telah direncanakan. Dengan cara ini termasuk cara untuk mencapainya dengan sarana atau alat dan sumber daya yang memadai. Tetapi jika perilaku orang-orang yang bekerja sama buruk, seperti tanpa disiplin yang tidak perlu, hasil dan tujuan menang tidak akan tercapai sesuai rencana atau akan terjadi inefisiensi
dan inefisiensi dalam mencapai tujuan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern yang objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang banyak mengandung ciri ilmu sosial dalam metode penelitian universitas, sehingga ilmu administrasi digolongkan sebagai salah satu cabang ilmu administrasi, ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, sejarah-sejarah, psikologi sosial, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja dari materi yang dapat saya sampaikan tentang administrasi sebagai ilmu sosial. Mungkin untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri dengan judul materi yang sama yang ada di web. Nah, mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Putra Ramadan, undur diri.